Dampak naiknya harga BBM bersubsidi, ratusan kapal nelayan di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten memilih untuk tidak melaut. Kelangkaan pasokan ikan di Pasar Labuan membuat para pedagang ikan mengeluh karena sepi pengunjung. Kenaikan sejumlah kebutuhan barang pokok dikeluhkan ibu-ibu pedagang nasi di Pasar Labuan. Bu, ini beli kan Bu? Iya. Ada kenaikan nggak? Ada. Berapa Bu? Selamat siang pemirsa, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi 5 September 2022. Saat ini sedang berada di kawasan nelayan, tepatnya di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, untuk mencari informasi dengan adanya kenaikan BBM bersubsidi dari para nelayan. Ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi dari Labuan mengabarkan. Sejumlah kapal nelayan tradisional di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Pasalnya mereka tidak bisa melaut karena tidak sanggup membeli BBM bersubsidi jenis solar. Solarnya mahal mah Beginilah suasana kapal-kapal milik para nelayan tradisional di dermaga sandar Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kapal-kapal ini terpaksa bersandar karena para nelayan tidak mampu untuk membeli BBM jenis solar pasca kenaikan harga sejak Sabtu 3 September 2022 yang lalu untuk melaut. Salah seorang nelayan, Nurdin, mengatakan saat ini sedikitnya ada 500 perahu milik para nelayan yang terpaksa tidak melaut karena kesulitan mendapatkan BBM jenis solar. Selain harganya naik, stoknya juga terbatas. Bahkan menurutnya para nelayan sudah tidak melaut sejak 1 pekan terakhir. Orang-orang nelayan ini kesulitan. Dasar susah belinya, bilangnya naik. Itu yang nelayan itu yang disusahkan. Kalau umpamanya BBM waktu dulu segitu aja nelayan kan banyak yang ke laut, apalagi ini naik tuh kelihatan. Udah dipoto sendirilah, apa kanan apa kiri tuh, pres semua, bukan saya bohong, lihat sendiri. Itu ada 300 perahu yang di sini, malah lebih, bisa 500-an. Ini nggak melaut semua ini? Nggak melaut tuh, udah foto semua kalau nggak percaya. Kalau saya bilang apa adanya kan nggak enak, lihat sendiri. Ini saya terus terang perwakilan nelayan asli, orang Labuan asli. Tapi kelihatannya kan begini, makanya jangan dulu naikin. Ini nelayan gimana nasib nelayan? Itu kalau solar yang naik, nelayan udah berhenti semua tuh kanan kiri tuh. Gimana nelayan mau senang? Yang ada itu pusing sama kepala, jadi kebanyakan berat semua. Ya namanya usahanya cuma nelayan ya gimana ya harus saya kerja. Kalau nggak kerja ntar anak saya makan apa? Karena harusnya yang di atas yang merhatikan nelayan. Kalau nelayan sepertinya kan gimana kalau nggak ke laut makan anak saya apa? Harapan saya itu BBM itu turun lagi seperti semula, jangan sampai dinaikin. Ya aja orang yang punya mobil punya apa, saya kan punya perahu, kalau naik kan saya enggaknya saya ini pikirannya kan pusingnya nggak kebayar solar, risiko di rumah aja susah. Dengan kondisi Banyak seperti ini perai. beratan juga Pak ya? Ya beratan lah, malah kebanyakan perai ya itu lihat sendiri, bukan saya juga duga dia ada itu kenyataan. Sementara itu, Safrudin, nelayan lainnya berharap pemerintah dapat menarik kembali kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, khususnya BBM jenis solar, agar nelayan yang ada di Kabupaten Pandeglang dapat kembali melaut dan perekonomian para nelayan semakin membaik. Karena jika harga BBM masih tinggi, maka ransom atau perbekalan para nelayan juga semakin tinggi, ujarnya. Udah berapa hari Bang nggak melaut? Udah hampir 1 minggu ini nggak ke laut.
Kenapa Pak? Karena kemarin faktor cuaca, terus harga BBM juga lagi naik, ini lagi lumayan lah. Solarnya naik ya Pak ya? Iya, solarnya. Kali melaut itu berapa hari Pak? Kalau melaut 5 hari di laut. Itu butuh berapa liter Pak untuk ini? Ya minimal 90 liter lah. Pengennya sih kayak harga normal, kayak kemarin aja. Kemarin aja udah walahan, Sekarang apalagi juga. sekarang iya. Keberatan Harganya banget katanya ya? naik lagi. Keberatan banget berarti ya? Keberatan banget nelayan itu. Ya mudah-mudahan harga BBM untuk solar ya, harapan kami nelayan ya mudah-mudahan bisa normal kembali lah, supaya kami para nelayan tidak terlalu kewalahan. Masalahnya kalau BBM naik pasti rangsom juga ikut naik lagi. Yang tadinya segitu kan tambah BBM naik, jadinya tambah banyak lagi rangsomnya. Ini lagi ngapain ini? Ini lagi berkerja jaring. Benerin jaring. Ini nggak melaut Pak? Enggak, Kenapa ini nggak melaut ini? itu sih BBM solarnya belum ada. Mahal ya? Iya. Ini sekali melaut butuh berapa liter nih? Kadang-kadang 150. Kebutuhan sebanyak itu keberatan nggak dengan harga solar sekarang? Keberatan nelayan mah, soalnya kan nelayan kan ikannya kan murah terus. BBM naik terus tapi ikan segitu terus, murah-murah terus, nggak naik-naik. Ini udah berapa hari nih nggak melaut ini? Antara 3 hari sih. Udah 3 hari ya. Nah Pak, dengan kondisi seperti ini harapan dari Bapak nih sebagai nelayan nih seperti apa ini? Ya biar solarnya rada jangan ditaik-taikin terus, harga solarnya Keberatan juga ya? beratan. Karena kan nelayan kan kadang dapat, kadang enggak. Oh, tidak menentu. Iya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, dampak dari kenaikan BBM bersubsidi dirasakan juga oleh para pedagang nasi di Labuan. Iya, Ada kenaikan nggak? ada. Berapa Bu? Biasanya 25, 27 sekarang gitu. Naiknya enggak itu sih. Paling 2.000, 3.000 naik. Ada aja semuanya. Ini kira-kira pengetahuan Ibu dampak dari apa sih Bu? Bagi saya mah kurang tahu ya. Kayaknya meren kayak BBM apa tahu gitu ya. Pada naik semua. Ini Ibu biasa belinya buat apa? Ikan bakar. Oh, ikan bakar. Iya. Terus dengan harga ikan naik, penjualan gimana Bu? Ya kadang-kadang gimana ikannya, kalau ada gede saya taikin dikit gitu ya. Kalau yang ukuran biasa-biasa aja gitu. Dikurangi. Jadi ngambilnya ada yang gede gitu saya. Ya, biasa 25, 27 gitu sama. Berarti terdampak juga Bu ya? Nah, Ibu, nama siapa, Bu? Ibu ambil Nah, kalau jualan biasanya di mana ini? depan Polsek Labuan. Depan Polsek Labuan ya. Nah, untuk konsumen sendiri selama ini, Bu, bagaimana? Sebenarnya apa bos? Ya, pembelinya ramai Pembelinya agak menurun. agak menurun ya. Iya. Pak Haji, ini kan nelayan nggak melaut ya? Pasokan ikan ke pedagang ikan sendiri gimana Pak Haji? Ini nelayan gak melaut karena kan dampaknya kenaikan BBM kemarin. Satu pertama langka, kedua sekarang naik BBM. Jadi nelayan tuh gak melaut. Jadi karena perbekalan yang pertama BBM segitu aja udah terlalu besar, ditambah kenaikan BBM ya. Jadi istilahnya banyakan yang nganggur. Terus pasokan ikan ke Pasokan atau ikan nggak ada. nggak ada Karena nelayan kadang nggak pada melaut, akhirnya pasokan ikan kurang. Nah buktinya aja ini kosong. Saya juga nggak dagang udah 2 hari. Udah 2 hari ini Pak Haji. Iya nggak dagang. Pasokan ikan dari Jakarta itu pun mahal. Berarti ada Ikannya juga ya di sini ya? Ada, cuman mahal ya. Pasokan ikan Jakarta. Udah jam-jam segini juga udah pada nggak ada, udah kosong. Biasanya kan
jam segini masih penuh ikan kalau nelayan di sini melaut. Ini di apa aja sebagai pedagang mengeluhkan juga ikan. Ya pasti dampaknya banyak ngeluh. Saya juga kan, satu ikannya kalau kurang kan naik pasti harganya tuh ya, ke pedagang nggak bisa jual lah. Terdampak juga ya Pak. Dampaknya lebih banyak dampak dari BBM. Dampak dari nelayan tidak melaut ini ada dampak nggak ke TPI sendiri nih, tempat pelelangan ikan? Sangat dampak sekali atas dilaksanakan kenaikan BBM ini, sangat dampak sekali. Dampaknya Pak, apa yang dirasakan? Dampaknya dari segi penghasilan nelayan, di samping penghasilan nelayan, terus nelayan banyak yang tidak melaut karena susahnya BBM, apalagi ini naik. Jadi bukan dampak-dampak, sangat kena dampak sekali. Biasanya per hari itu TPI berapa ton? Per hari itu 1 ton. 1 ton itu penghasilan nelayan itu. Ya, penghasilan nelayan. Kalau sekarang setelah adanya Sekarang di bawah 5 kintal setelah naiknya BBM ini. drastis banget ya Pak ya. Kalau untuk harga ikan sendiri Pak? Kalau harga itu harga ikan lagi, harga BBM naik, harga ikan masih stabil, dan misalkan pengen naik ya pedagang-pedagang kecil, mitra-mitra kita tersendat juga. Banyak dampaknya lah setelah naiknya BBM untuk nelayan lah. Ya berkaitan dengan TPI sama, penghasilannya juga ya drastis. Makanya saya selaku pengelola untuk membayar PAD ke yang sudah ditargetkan itu ya mungkin masih berpikir gitu. Oh, berarti ada Oh iya. penurunan target ini juga Pak ya, Ya, PAD juga ya? Belum tentu, kita masih pola pikir bagaimana caranya kita supaya bisa negosiasi sama dinas karena dampaknya dari BBM ini. Sedangkan PAD kita kan sudah ditargetkan PAD TPI ini per TPI ini sudah komitmen. Jadi itu dirapatkan dengan dinas lah. Mudah-mudahan ada kebijakan. Kepada masyarakat banyak, saya melalui Pak Bang Kumis Berbagi ini berterima kasih karena Bang Kumis Berbagi ini menjadi corong kami. Pemberitaan-pemberitaan yang tidak berimbang, tolong bantu warga netizen ya untuk bisa berimbang. Tajam boleh tapi harus berimbang. Tabayun akhirnya kita. Oke Bu. Nuhun Bang Kumis Berbagi, terima kasih jadi corong kami membantu mengedukasi masyarakat. Salam sehat. Waalaikumsalam. Makasih loh Bang. Jangan lupa di komen, share, dan subscribe. Permisi Bu, permisi Bu ya.